Aksi massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Selasa siang. Kita telah menyaksikan kecurangan yang begitu nyata. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan yang mendesak digulirkan hak angket untuk mengusut dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil. Sebanyak ribuan personil gabungan disiagakan untuk pengamanan aksi unjuk rasa. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan dengan menutup ruas Jalan Gatot Subroto menuju Tomang untuk mengurai kemacetan. Dari Jakarta, Rian Rahma, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Gelombang demonstrasi meminta pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024 terus berlanjut jelang pengumuman hasil rekapitulasi nasional. KPU telah merampungkan rekapitulasi suara nasional untuk 34 provinsi. Sisa 4 provinsi lagi sebelum diumumkan hasil rekapitulasi final. Setelah 30 tahun puasa juara, Indonesia kembali menyabet gelar pemenang di ajang bergengsi All England 2024. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore Spesial menanti hasil rekapitulasi nasional suara pemilu bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta mendesak pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait aksi demonstrasi tolak pemilu curang, kami telah terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di sana. Selamat sore, Indra, seperti apa situasi hingga sore hari ini? Apakah unjuk rasa masih berlangsung? Ya, Davi dan juga pemirsa dapat kami informasikan jelang pengumuman hasil real count yang akan dilakukan oleh KPU yang diagendakan pada tanggal 20 Maret 2024. Sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat, yang mana para aksi ini tiba meramaikan di depan gedung DPR RI ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi siang. Mereka ini tergabung dari golongan masyarakat dan juga mahasiswa bersama rakyat yang berorasi untuk menolak pemilu curang. Selain itu juga para pendemonstran juga mengusung atau berharap DPR segera mengiyakan terkait hak angket yang diminta oleh para aksi ini. Tak hanya itu, unjuk rasa juga menilai adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pemimpin negara, yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang mana Joko Widodo terlihat atau diduga membantu dalam proses pemenangan yang dimenangkan oleh pasangan 02. Selain itu, bentuk kecewaan dalam proses pemilu 2024 ini, Davi juga pemirsa, para aksi demonstrasi juga melakukan aksi bakar ban di kawasan depan gedung DPR RI, yang mana ini bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap proses pemilu 2024. Selain itu juga, tadi juga kami juga melihat dari perwakilan DPR RI Jakarta, juga dari perwakilan dari PKB dan juga PKS sempat menemui pihak demonstrasi untuk menyatakan para DPR RI siap untuk mengajukan hak angket di kalangan DPR RI Jakarta. Selain itu juga, Davi, dapat kami informasikan juga bahwasannya para aksi ini akan melakukan buka bersama di depan gedung DPR RI Jakarta, dan selain itu juga akan dilanjutkan oleh sholat maghrib berjamaah di depan gedung DPR RI. Selain itu juga petugas keamanan juga terlihat ribuan personil yang tergabung dari TNI Polri juga
sudah membantu area ini untuk berjalannya demonstrasi secara kondusif dan tidak terjadi kericuan. Selain itu juga pihak keamanan juga melakukan rekayasa lalu lintas yang mana pihak lalu lintas menutup jalur Gatot Subroto menuju Tomang untuk memperlancarkan pelaksanaan aksi damai yang dilakukan oleh para demonstran yang diagendakan hari ini hingga sore hari nanti. Sementara itu Davi yang dapat kami informasikan dari depan gedung DPR RI Jakarta. Kembali ke Anda studio Davi. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari aksi demonstrasi tolak pemilu curang di depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rekapitulasi suara tingkat nasional terus dikebut oleh KPU Pusat. Saat ini proses rekapitulasi dilakukan untuk 4 provinsi tersisa. Jika telah selesai, hasilnya akan disahkan dan diumumkan pada publik. Selasa pagi, Komisi Pemilihan Umum masih melanjutkan rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional pada 4 provinsi yang tersisa. Rapat digelar di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. Sebanyak 4 provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU menargetkan keempatnya rampung pada hari ini. 4 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Meski rekapitulasi suara ditargetkan selesai hari ini, namun penetapan hasil pemilu secara nasional belum tentu langsung dilakukan. Masih belum. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. KPU masih mempunyai waktu paling lambat hingga Rabu 20 Maret 2024 untuk menuntaskan proses rekapitulasi secara nasional. Dari Jakarta, Iselia Nurrahma, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Aplikasi Sirekap terus menjadi sorotan publik terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap terus dihujani kritik. Lantaran Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Pakar Informasi dan Teknologi Hairul Anas Suaidi juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Jadi bukti-buktinya ada di situ, bukti-bukti angka-angka dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan saya rekam. Kalau ada yang berubah langsung saya simpan, yang baru juga kita simpan. Kita bisa mendapatkan perubahan-perubahan di satu TPS itu berapa kali, kemudian apakah gambar C1-nya berubah dan sebagainya, apakah ada yang diperbaiki atau justru tertukar dengan TPS lain. Bahkan diedit itu kita bisa melihat. Kalau saya melihat ini lebih brutal, ini langsung akses mengubah begitu saja oleh orang-orang operator tertentu gitu ya. Yang menurut saya itu banyak pelakunya gitu. Mungkin ada koordinator atau bagaimana gitu sehingga ada pola-pola yang awalnya mungkin disamar-samarkan gitu ya. Tapi lama-lama agak ngawur juga gitu. Pengamat politik Pangi Syarwi juga menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Publik percaya dengan IT ini tidak bisa dimain-mainkan, bahwa IT apalagi aplikasi itu dia harus setel, dia tidak boleh sebatas uji coba, dia betul-betul menjadi produk yang sempurna. Nah, dalam Sirekap ternyata di sepanjang perjalanannya niatnya baik untuk transparansi,
untuk mengupdate laporan-laporan supaya tidak terjadi yang tadi yang tidak kita inginkan. Ya. Tapi ternyata IT-nya tidak siap, akhirnya di take down gitu, sehingga grafiknya hilang. Kemudian yang muncul hanya C1 plano, karena C1 planonya nggak boleh dihilangkan karena itu bukti forensik, bukti dokumen fisik yang untuk menjaga suara supaya suara rakyat tidak terhilang, tersia-sia, terbuang sia-sia. KPU diduga melakukan kejahatan sebab dianggap menutupi informasi publik terkait data perolehan suara Pilpres pada aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan.